pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu di sini untuk belajar bahasa Indonesia. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak ada sedikit cerita nih buat kalian semuanya. Kamu tahu Jalan Cilikriwut? Ya, jalan antara Sampit Palangkaraya Cilikriwut. Bandara yang ada di Palangka itu bandara apa namanya? Bandara Cilikriwut juga. Kamu tahu siapa Cilikriwut? Cilikriwut itu adalah orang Dayak yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Ya. Dulu dia lahir di pedalaman yang ada di Kalimantan Tengah. Dia orang Dayak pertama kali, yang membuka pikirannya untuk sekolah di luar Kalimantan. Ya, sekolah di Jawa hingga mendapatkan gelar paramedis. Prestasinya terus meningkat sampai akhirnya Cilikriwut ini diangkat menjadi anggota TNI. Ya. Pada saat pendudukan Belanda di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Tengah, mereka ada di sekitar pesisir. Ya. Cilikriwut memimpin pasukan untuk melawan penjajahan Belanda. Ya. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Bupati Kota Waringin Timur. Ya. Karena dia merasa orang Dayak bisa mandiri, orang Dayak bisa maju, orang Dayak tidak tertinggal, Cilikriwut mengusulkan dibentuk Provinsi Palangkaraya, ya, Kalimantan Tengah. Jalan dari Palangkaraya sampai ke Sampit, beliau yang ikut membabat hutan menggunakan parangnya, menggunakan mandaunya, ikut tidur di tengah-tengah hutan tuh untuk membuka jalan dari Sampit Palangkaraya. Oleh karena itu, kenapa saat ini jalan Palangkaraya sampai Sampit dinamakan jalan Cilikriwut? Karena beliaulah yang membuka jalan itu. Ya, beliaulah penerjun payung pertama di Indonesia. Jadi siapapun kita, dimanapun kita, apapun kita itu bisa memberikan sesuatu yang lebih. Cilikriwut sebagai contohnya. Kenapa Pak Guru ceritakan itu ke kalian? Ya, Bapak harapkan itu sebagai inspirasi kalian, sumber inspirasi kalian. Karena hari ini kita akan belajar mengenai cerita inspiratif. Ya, kita akan belajar mengenai apa? Ya, cerita inspiratif. Pak Guru sudah kasih contoh satu orang sebagai inspirasi kalian. Bukan jauh-jauh, bukan orang dari luar daerah, bukan orang dari luar negeri, tapi orang yang lahir memang di Kalimantan Tengah. Ya, jarang sekali kalian mungkin tahu sejarahnya itu. Tapi Bapak kasih tahu sebagai inspirasi kalian. Baik, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Bapak punya sebuah cerita inspiratif. Nanti kamu bisa baca baik-baik, nikmati cerita ini, apa isinya. Setelah kalian selesai baca ceritanya, kita bisa diskusi sama-sama. Pak Guru bagi dulu ya teksnya. Sudah selesai semua berarti? Belum ada suaranya nih. Sudah selesai semua belum? Nah, itu baru ada suaranya. Cerita inspiratif terdiri dari beberapa bagian, seperti yang Pak Guru kasih kotak-kotak di teks kalian. Yang pertama orientasi. Itu kotak yang keberapa? Berurutan saja itu. Ya, orientasi kotak yang pertama. Ini masih pengenalan di situ, ya. Yang kedua perumitan peristiwa. Ya. Yang kedua ya. Ya, bagus. Komplikasi nih. Puncak nih. Keberapa? Ketiga. Resolusi ini penyelesaian. Ya, dan yang terakhir isinya, pesannya, itu namanya apa itu namanya? Oda, itu pesannya. Apa pesan yang terkandung di cerita inspiratif yang Pak Guru bagikan? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ingatlah, kita harus memperlakukan setiap orang dengan cinta dan hormat.
ya, memperlakukan rasa cinta dan hormat. Ada lagi yang lain? Bagus Kartika. Yang lain? Selain itu apa? Walaupun kamu telah mengatakan penyesalan, bekas luka tidak akan hilang. Nah, tuh, kita harus perlakukan orang dengan hormat. Meskipun kita udah minta maaf, kita udah menyesal, luka tidak akan hilang. Kartika dan Laras ya. Bagus sekali ya. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan dengan orang itu dijaga baik-baik. Ya. Kenapa? Yang mudah kita katakan, yang mudah kita ucapkan itu membekas di telinga orang. Ya. Siapa tahu menyakiti perasaan orang. Bagus ceritanya ya. Pak Guru punya lagi cerita nih. Satu lagi. Pak Guru cerita ini Pak Guru buat dalam sebuah komik. Ya. Komik biasanya diterbitkan percetakan per buku. Tapi kali ini Bapak punya komik digital. Ya. Bapak akan kirim ke grup kalian. Kalian bisa baca komik digital itu. Ya. Nanti setelah kalian baca, kamu lihat pesan yang terkandung dari komik itu apa? Ya, dari komik yang sudah Bapak bagikan, komik digital yang Bapak bagikan. Silahkan keluarkan HP-nya dulu. Keluarkan HP-nya dulu. Yang Pak Guru kemarin pagi sudah ingatkan ke kalian suruh bawa HP ya. Ya. Pak Guru kirim. On the way ke HP kalian. Silakan baca. Kreatif saat pandemi. Sambil kamu tulis isi dari komik digital itu apa? Ya. Pesan yang terkandung itu apa? Kalau tadi kan paku dengan palu kan kalian harus menjaga perasaan orang, hati-hati dalam berbicara. Nah, komik digital yang Pak Guru bagikan tadi berjudul Kreatif Saat Pandemi, itu apa isinya? Kartika tadi sudah menjawab, Laras tadi sudah menjawab. Pak Guru harapkan yang lain bisa menjawab. Yang laki-laki mungkin ada Anur, Edo, ya. Siapa yang mau menyampaikan ke Pak Guru nih, ke teman-teman kalian, apa isi dari komik digital yang Pak Guru berikan ke kalian? Apa menurut Pak Nur? Yang keras ya Nur ya? Akan ada waktu pemulihan yang panjang pula sebelum semuanya kembali seperti biasanya. Iya, waktu pemulihan yang panjang ya, sebelum kembali seperti biasanya. Menurut Anur, ada lagi yang lain? Ancaman masa depan yang tidak terbayang terus menghantui. Ancaman masa depan yang tidak terbayang terus menghantui. Karena apa itu? Karena COVID. Iya, COVID-19. Ada lagi? Ada lagi? Anur sudah, Ferdi sudah. Yang lain? Galuh mungkin? Mari kita bertahan sekarang untuk masa depan. Mari kita bertahan sekarang untuk masa depan. Dari jawaban Anur, dari jawaban si Jadi, Ferdi, jawaban Galuh, jawaban Laras, Kartika yang sama. Kita simpulkan bahwa COVID-19 ini merupakan bencana ya. Bencana yang melanda dunia, pandemi. Tapi apapun yang kita alami sekarang ini pasti akan berlalu sepanjang kita disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk masa depan yang lebih baik seperti kata Galuh. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Sekarang Bapak mau kalian mengurutkan sebuah kalimat ya. Kalimat itu nanti kalian rangkai menjadi sebuah paragraf. Ya, paragraf yang merupakan cerita inspiratif. Silahkan kalian berkelompok ya. Berkelompok, satu kelompok 2 orang saja. Cukup ya? Cukup ya?
pasti kalian sudah tahu urutannya tuh. Paragrafnya berapa saja. Ya. Kartika tadi udah ngomong ya. Galuh juga udah. Kelompok Anur juga udah. Pak Guru pengen dengar kelompok lain dulu. Pada suatu hari terdapat segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba. Iya, menurut Ferdi yang pertama nomor 5 nih. Menurut Ferdi dan Anur. Siapa tahu kelompok lain ada jawaban lain. Yang pertama lain 5. Siapa yang beda nih? Menurut Rozin yang pertama nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 juga. Akhirnya Rozin bicara. Tepuk tangan buat Rozin. Cibran nomor berapa menurutmu? Nomor 5. 5 juga Cibran. Tepuk tangan. Prestasi emas ini buat Cibran. 5 ya. Ya. Pada suatu hari terdapat segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba. Jelas nomor 5 ya? Ya. Ada lagi yang lain? Ada. Nah, udah, kamu satu aja. Ya. Selanjutnya, setelah nomor 5, yang kedua apa nih? Yang kedua itu yang betul adalah yang ini angka berapa nih? 3. Ya, yang betul yang angka 1. Ya. Udah, nggak terima laptopnya langsung mati. Ya. Ya. Pada suatu hari, segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba. Tentunya, kan ada kata sambung nih. Tentunya, itu merupakan konjungsi antar kalimat. Tentunya, hal tersebut akan membuat orang lain merasa curiga. Kan ada kata sambungnya. Tentunya. Tentunya, berarti habis nomor 5, nomor 1. Habis nomor 1, nomor berapa? Nomor berapa nih? 3. Berapa? 3. Kayaknya udah kompak nomor 3. Habis nomor 3, nomor berapa? 2. Berapa? 2. Oh, udah bisa kalian. Terakhir apa? 4. 1. Pak Guru putar-putar tadi ke belakang, yang betul itu kelompoknya Rozin dengan Hidayatullah. Tepuk tangan buat mereka. Nah, pesannya apa dari sini? Jangan apa? Jangan mencurigai orang lain sebelum tahu kebenarannya. Nah, ya, kombinasi Kartika dengan Laras. Jadi jangan menilai penampilan seseorang dari fisiknya saja. Baik, kalian tadi sudah belajar mengenai cerita inspiratif, sudah membaca teks berjudul Palu dan Paku, sudah bersama-sama membaca komik digital, dan terakhir mengurutkan kalimat dalam kelompok kalian. Pak Guru yakin kalian sudah paham mengenai materi ini. Oleh karena itu, Bapak mau kasih kamu tes. Ya. Tes pilihan ganda. Soalnya ada 5. Kamu langsung tulis namamu di sini, ya. Sekalian silang jawabannya. Ya, mana yang menurut kamu paling betul? Ya, Pak Guru lihat banyak yang sudah selesai nih. Rozin. Ya. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai teks cerita inspiratif. Ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.